Halo bro, balik lagi sama gua di Gym My Channel. Sekarang hari ini gua kontennya berbeda nih. Gua lagi di toko ikan. Sekarang karena gue juga lumayan cukup sedikit hobi sama ikan. Jadi gua hari ini mau lihat-lihat ikan yang di sini. Siapa tahu kalau ada yang bagus nanti bisa gua beli. Di rumah sih gue cuma pelihara ikan satu ya. Tapi ini gue mau nambah lagi. Jadi ya ikutin terus aja konten kali ini. Oke, jadi ini gue udah mau mulai lihat-lihat. Ini gue bakal ditemenin sama yang punya. Halo bro, namanya siapa? Daniel. Ini bro Daniel nih yang ngurusin di sini. Jadi sekarang gue mau lihat-lihat ke dalam, mau nanya-nanya ikan-ikan apa aja yang ada di sini. Sama nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dikit soal gimana caranya ngurus ikan. Jadi ikutin terus ya, ikutin terus, oke? Lohan. Nah, ini ikan lohan SRC. Ini ada ikan lohan nih. Lohan ini ukuran berapa ya? Nah, ini mas sekitar 6 sentian lah. 6 sentian. Kadang bawahnya juga agak gede. Jadi yang ini jenomnya juga udah lumayan kelihatan ya. Biasanya kalau jenom. Nah ini harganya berapaan bro? Nah, sekitar 200 lebih. Kalau ini mah yang 100 lebih lah. Yang di atas ini berarti 100, yang di bawah juga 100. 200 lebih. Nah kalau itu tuh ini juga lohan juga ya? Ya. Cuman ini kayaknya agak beda sih jadi ya. Beda ini mah. Nggak terlalu berjenom sama Gampang. lebih merah warnanya ya. Ini juga Ini lagi ada merah-merah juga ya. lecet. Berarti kalau misalnya begini hitungannya ikan yang bagus atau ikan yang gimana? Nggak termasuk ya sakit lah. Oh, karena kan biasa kan kalau ikan-ikan itu kan rata-rata yang makin unik makin mahal gitu kan. Kalau ini beda gitu ya? Beda. Main yang bisa di sini. Bisa dulu ya. Itu yang udah bagus. Berarti kalau ikan-ikan ini dia bisa mutasi gitu ya? Ya. Tapi kalau misalnya kayak begini dipisahin, perawatannya khusus mungkin dia bisa balik normal lagi gitu ya? Kan di heater dulu ntar. Di heater ya? Pakai obat. Ada treatmentnya lagi ya? Ini dia makannya apa sih bro? Kalau ini mah pengen lebih bagus itu pelet. Makanin pelet ya? Nah, biar warnanya naik, tapi beratnya pelet warna. Tapi dia ini kan predator sebenarnya kan? Kalau ini mah bilang predator enggak. Oh, Cuma
Pelet bisa. Satuin. Pelet bisa, Cere bisa. bisa gitu ya. Udang bisa. Tapi lebih bagus kalau dia makan Pelet lah. pelet ya. Si peletnya yang ya lumayan harganya. Ya lumayan ya. Oke, lanjut kita kemana lagi bang? Ada ikan-ikan yang Koki. bagus. Ikan koki. Ikan koki atau ikan koin? Ikan koi sama koki ada. Oh beda ya. Ini koi. Ini koi. Ya yang satu. Kalau ikan koki yang ini. Ini ikan koki. Ikan koki ya. Ikan koki. Ikan apa namanya? Koki ryukin. Ryukin. Ini yang padat. Ini dari Cina ya bang? Ryukin mah mungkin namanya aja kali ya. Nama, Ryukinnya. namanya aja kayak Cina. Masih nggak tahu dari mana. Ini ikan koki panda. Oh koki panda. Oh karena dia memang warnanya hitam, dia ada bintik-bintik hitam kayak panda ya. Ini yang panda tricolor. Ini panda tricolor. Ini bagus-bagus juga nih. Ya. Ini ikan pari. Oh ini Motoro. apa namanya? Motoro. Motorol. Thailand. Oh dari Thailand. Ikan pari ini berarti dia juga ada sengatnya ya? Ada apa sih? Lumayan lah panas dingin. Panas dingin ya, ada racunnya juga ya. Ikan pari ini berapa nih harganya? Itu sekitar 1,5. 1.500.000. Segini? Ya. Ukurannya berarti baru berapa nih? 15 cm kali ya? 15-an ya. Ini 1,5 juta. Lumayan juga harganya ya. Lumayan. Jadi kalau misalnya Minat. Jadi kalau misalnya buat ini mungkin khusus untuk orang yang lebih ke hobi kali ya. Dibanding sama orang-orang yang biasa buat pajangan di akuarium. Nah, hobi ya. Terus di sini ada apa? Ini arwana. Oh ini arwana. Yang mana albino? Itu yang bawah. Yang bawah. Oh ini gede ya? Ada yang silver Brazil. Ini yang silver. Kalau ini harganya berapa bro? Sekitar 2.000-an lah lebih. Kalau yang albino, kalau yang silver mah paling 500. Yang 2000-an itu berarti yang albino ya? Nah ini. Kalau ini 500. Kali 500-an. 500-an. Ini ikannya gede berarti butuh kolam yang gede juga nih, nggak bisa di kolam kecil. Karena ini size-nya panjang. Panjang ya. Yang super red, yang short. Ini namanya arwana super red. Nah, Ini harganya berapa? itu sekitar 5,5. 5.500.000. Wih. Oh. Dia arwana super red nanti dia bakal jadi merah atau Dari merah kalau kita ngerawatnya lebih paham. sama badan-badannya gitu ya? Atau cuma siripnya aja? Kalau bisa mah sama badan. Sama badan, oh, badannya juga bisa merah ya? Ini dia tuh arwana super red. Nah ini sih buat kalangan orang-orang yang pecinta arwana, dia ini ya udah Lumayan lah harganya. lumayan lah ya. Biasa tuh ada yang paling mahal apa sih biasanya? Nah, kalau saya mah di sini adanya yang paling mahal super red. Super red ini aja berarti ya. Mantap, di sini lumayan gede juga tempatnya ya. Ya, lumayan lah. Oke, gitu aja bro Daniel ya. Ya, Sip, kalau gitu thank you. Nanti gua mau nanya-nanya lagi ke siapa? Bro Effendi. Nah, itu lebih ke pengurusan perawatan segala macam ya. Oke, thank you bro. siap. Oke bro, tadi gue udah keliling-keliling sama Bro Daniel. Nah sekarang gue ditemenin sama Bro Fendi. Fendi. Ya. Gue bakalan nanya-nanya seputar ikan. Nah kemarin tuh gue sempet ada pelihara lohan. Cuman kayaknya mungkin gue ada, maksudnya masih amatir gitu. Ada kesalahan atau gimana, lohannya itu dia mati. Jadi kira-kira nih gue mau nanya nih, untuk pelihara ikan yang sejenis lohan segala macam lah, kira-kira dari pengurusan kolam segala macam atau makannya. Nah, kira-kira tuh yang bagus tuh gimana bro? Sebenarnya sih kalau yang bagus sih lohan kalau awal pertama apa urus lohan itu sebenarnya simpel, nggak terlalu banyak ini, nggak terlalu banyak perawatan sebenarnya. Lohan itu kalau biasanya kan kita beli dari kios nih, pindah ke tempat
baru wajar. Iya. Stres berapa hari wajar. Adaptasi lah ya. Nah, adaptasi dulu. Paling 2 hari 3 hari lah itu baru normal lagi. Nah, mulai awal pertama jangan kasih makan dulu, biarin dulu, ntar kalau 2 hari baru kasih makan. Posisinya. Nah, udah kasih makan, udah stabil ikan, udah bagus. Nah, gak usah dikutak-atik kalau ikan makan, biarin aja. Diemin aja, sebenarnya semuanya dia aja. Nanti kalau misalnya ini diperhatiin dari mulai kondisi air sama kondisi ikan. Kalau misalnya ikan udah mulai ada bintik putih, berarti kan kondisi air itu udah gak benar. Otomatis dia kena spot jamur. Oh, jadi kan? dari coraknya aja kita bisa lihat Jadi tuh coba semua warna kan beda. Oh. Nah, kita jangan di asal kita udah biar aja lah. Ya usah dibiar gitu. Otomatis kita harus cepat-cepat dulu diobatin. Pakai obat kuning, aku papin kalau enggak pakai heater, penghangat air. Menghangat air ya. Ya, itu buru-buru. Jangan sampai nunggu udah parah baru dipasang. Boleh yang gitu. Oke. Nah, Biasanya itu aja sih. biasanya yang optimal itu pengurusan kolam atau apa, kalau ini kan mungkin relatif kali ya. Ya. Kalau misalnya kalau lohan nih, ya kan, nah itu kira-kira berapa lama baru dikuras, terus cara kurasnya Kalau bener gitu. sebenarnya sih kalau buat perawatan di akuarium air itu nggak usah perawatan ya, kan itu sebulan sih, biasa lama sebulan. Cuma kadang-kadang kita kan kalau bisa nguras karena orang suka diuras semua ya banyak Iya, kan. ya. Otomatis kan suhu yang udah stabil di akuarium itu berarti robah lagi, Iya. nol lagi. Kalau bisa kalau nguras itu buang separuh aja, Oh. sisain udah buang 20% atau 30 baru dicampur sama yang baru. Oh, Jadi bisa itu stabil. jadi dia nggak terlalu stres Ya. air yang baru gitu ya. Kita jangan terlalu dikuras semua, nggak usah terlalu itu perawatan yang salah sebenarnya. Perawatan yang pertama emang dibuang 10%, 20 ke 30% baru dicampur sama yang baru. Yang baru itu. Jadi bisa Terus stabil. kemarin gue salah tuh. Nah, itu salah. Itu mungkin gue kuras atau gue pindahin mungkin awal-awal. Awal-awal. Tapi sebelum yang lohan ini gue juga ada pelihara arwana. Cuman kalau yang lohan ini kemarin sih nggak semuanya dibuang. Cuman ya nggak tahu kenapa lah. Mungkin pasti ada sesuatunya yang salah tuh. Mungkin itu ya, itu udah wet spot. udah wet spot gitu ya. Udah wet spot, nggak terlalu lambat, baru dikasih heater. Oh, gitu. Ya nama jadi pelajaran lagi. Iya. Ya. Terus kalau misalnya buat kan gue nanti mau melihara lohan lagi. Nah, ya, perlu apa sih namanya supaya dia bagus kayak genongnya gede, terus lebih merah. Ya kalau lebih merah sih kalau awal-awal tuh kalau ini bisa awal-awal dari bahan itu paling dikasih pelet dulu, kasih pelet dulu cacing. Kalau udah mulai stabil baru coba dijajah pakai udang. Udang, oh pakai udang ya. Kalau usah di awal pakai cari dulu pakai udang dulu terus aja itu kalau udangnya udah yang kecil yang gede Udang hidup atau udang hidup bisa, Oh, hidup ya. udang kering juga bisa. Oh, Karena istilahnya kalau awal gitu banyak kan kalau awal kan langsung dikasih cere ya, cere ya. Itu malah berubah warna. Bisa pakai si pelet aja dulu karena itu warna. Kalau masalah jenong sih itu mah itu kan tergantung umur kan. udang umur ya. Kalau jenong itu tergantung umur, kalau itu masih kecil mungkin nggak kelihatan, mungkin orang pikirannya ini jenongnya udah bagus nih, tapi Ya. nggak tahu kan kalau udah belinya. Iya. Nah kalau misalnya biasanya orang tuh pakainya pelet yang merek Opiko yang buat naikin jenong. Oh, Ada Opiko. oh dia pelet ada masing-masing. Ada masih nggak campuran sama warna. Iya, iya. Dan cepat prosesnya. Ya berarti kurang lebih semua ikan ya apa namanya relatif lah ya. Cara perawatannya ada spesifikasinya sendiri gitu. Iya, nggak terlalu sebenarnya perawatan memang nggak terlalu repot amat. Sebenarnya perawatan mah lihat kondisi, mungkin dia kondisi air, Si ayamnya yang penting bisa kondisi air. dari makanan juga jangan terlalu banyak. Kalau misalnya kamu di stabil misalnya takaran, ya kalau misalnya mau pagi kasih 5, sore juga sama. Oh, jadi dia stabil segitu-gitu aja. Juga berubah. Berarti satu hari itu 2 kali makan atau Kali makan, 2 kali makan. pagi sama malam aja. Pagi sama malam dia ya makannya. Oke. Jadi ya kurang lebih perawatannya begitu lah ya, Iya. cara optimal buat ngejaga ikan itu tetap sehat. Iya. Ya, jadi ya mungkin di luar sana ada banyak persepsi soal cara perawatan ikan. Iya. Cuma itu balik lagi ke versi masing-masing gitu ya. Oke deh kalau gitu, thank you banget. Oke, siap bro. Jadi gua apa namanya bakalan apa UN lagi buat jaga Oke, ikannya. siap. Banyak lagi. Jadi Oke, sip. bro ini Oke. Effendi ini langganan gua dari udah lama lah ya. Jadi gua banyak dikasih info. Gua nih yang paling lama nih. Paling baik itu semua gua nih. Cuma jarang beli ya. Oke, siap.
Ya jadi gue dapat banyak ilmu dari Bro Ben Ya. ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu sama pengen lihat-lihat ikan yang ada di sini, kalian bisa kontak aja ke nomor teleponnya. Ya, ada Nanti gua masukin ke sini. Ya. Jadi kalian bisa kontak atau bisa langsung datang juga ke ini tokonya nih. Alamatnya nih di Jalan Semeru Raya, Grogol depan kolam renang. Oh, depan kolam renang. Ya. Nah di situ kelihatan lah ya tokonya Ya, lumayan toko gede. akuarium. Nah, jadi akuarium, area akuarium namanya. Ya. Jadi ketemu sama Bro Fendi, Bro Daniel juga. Ya. Bisa nanya-nanya sama bisa lihat-lihat ikan yang di sini. Oke, gitu aja. Thank you banget nih Oke, sip. Bro Fendi. Oke, Ya, siap. lanjut. Oke. Oke, jadi gitu aja videonya. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jim My Channel. Jadi gitu aja. Thank you. See you on the next video. Bye bye. Uh-oh.